Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Vera mau nyapa-nyapa dulu nih adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau Kak Vera bilang, halo, 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 adik-adik jawab, hai, 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 hai. Kalau Kak Vera bilang, hai, 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 adik-adik jawab, halo, halo, halo. Oke? Bisa? Bisa ya. Halo, 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 halo. Pinter. Hai, 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 hai. Pinter. Kalau gitu kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik siapin Alkitab dulu. Ya, karena kita akan membaca Mazmur seperti biasa. Untuk adik-adik yang TK dan Batita, boleh minta tolong Papa Mama bacakan. Untuk adik-adik yang di AK dan AT, boleh membaca sendiri. Sudah bisa kan? Mazmurnya terambil dari Yuk, Alkitabnya sudah disiapin, kita sama-sama baca. Kak Vera ambil Alkitab Kak Vera dulu ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di sini pembacaan Mazmur kita adik-adik.
membaca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, tadi sudah bernyanyi bagus sekali. Kak Evi sangat senang mendengarnya. Sekarang saatnya adik-adik untuk mendengarkan cerita dari Kak Ete. Adik-adik sudah siap belum? Sudah, pintar adik-adik semua. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bagus, kemudian kita tundukkan kepala kita. Kita mulai berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sampai dengan hari ini, Tuhan sudah menjaga kami dan memberikan kami kesehatan. Terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan waktu buat kami untuk dapat beribadah kepadamu dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau bersama dengan kami dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami mohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pelayanan Rasul Paulus yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Nah, adik-adik duduk yang manis ya dan dengarkan cerita dari Kak Ete. Rasul Paulus bertugas untuk menceritakan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Dia bercerita, dan terus bercerita kepada setiap orang yang dia temui. Tapi ternyata adik-adik, ada juga loh orang-orang yang tidak suka sama Rasul Paulus. Mereka tidak suka saat Rasul Paulus bercerita tentang karya keselamatan Allah. Mereka mau menangkap Rasul Paulus. Mereka juga mau memenjarakan Rasul Paulus. Sedih ya. Tapi adik-adik tahu, Rasul Paulus tetap bersemangat. Rasul Paulus ditolong dengan cara memberangkatkan Rasul Paulus dengan kapal. Jadi Rasul Paulus berlayar hingga dia tiba di sebuah pulau. Pada saat Rasul Paulus berada di pulau itu, ternyata ayah dari gubernur itu lagi sakit. Rasul Paulus mendoakannya sehingga ayah dari gubernur itu mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Mulai saat itu, orang-orang datang untuk mendengarkan cerita Rasul Paulus tentang karya keselamatan Tuhan. Wah, keren ya adik-adik. Nah, Rasul Paulus selalu semangat dalam menceritakannya. Nah, demikian juga dengan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengabarkan atau bercerita tentang karya keselamatan Tuhan melalui perbuatan baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Perbuatan baik itu seperti apa ya? Nah, perbuatan baik itu seperti menolong dan mengasihi teman-teman. Seperti gambar ini. Kita harus menolong teman saat mereka lagi susah. Atau kita juga harus mengasihi dan mau berteman dengan siapa saja.
Perbuatan baik juga ditunjukkan dengan cara berbagi. Nah, Kak punya pertanyaan nih. Adik-adik, jika adik-adik punya mainan, terus mainannya dirusakin teman, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik sedih? Pastinya ya, kita sedih karena mainan kita dirusakin. Apakah adik-adik marah? Seperti itu sama teman yang merusakin mainan kita? Tidak ya, kita harus tetap mengasihi teman kita dalam situasi apapun. Kita tetap bermain dengan teman kita. Adik-adik, perbuatan baik juga terlihat saat kita berkata sopan. Nah, Kak punya lagu tentang berkata sopan. Sikap sopan itu bagus, buat semuanya senang. Bilang permisi saat kamu minta izin. Bilang tolong saat kamu minta sesuatu. Bilang maaf saat kamu buat salah. Bilang terima kasih saat dibantu orang. Nah, adik-adik, mari kita tetap semangat dalam bercerita tentang karya keselamatan Tuhan dengan berbuat baik dimanapun kita berada. Demikian cerita Kak Ete. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini, kita akan sama-sama membuat kartu pop-up Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik, kartu pop-up-nya nanti akan seperti ini ya hasilnya. Jadi waktu kita membuka kartu, dia akan kelihatan bentuk seperti kipas, kemudian ada bentuk seperti kue ulang tahun, dan nanti di atasnya kita kasih bendera merah putih. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan adalah kertas origami warna merah 2 lembar, kertas origami warna-warni 3 lembar, karton warna putih ukuran A4 2 lembar, lem, gunting, penggaris, cutter, dan pita. Cara membuatnya, pertama-tama adik-adik ambil kertas karton yang ukuran 4x4, kemudian adik-adik lipat 2 dan beri ukuran untuk lebar 16, untuk tinggi 10. Tarik garis antara kedua titik dan kemudian setelah selesai adik-adik gunting. Untuk adik-adik yang di TK dan Batita bisa minta tolong papa mama ya. Dan untuk adik-adik yang AK dan AT sudah bisa mengerjakan sendiri. Selanjutnya, ambil satu karton yang ukuran 4x4 lagi. Adik-adik ukur dengan ukuran 13x10. 13 lebar, 10 tinggi. Setelah itu, adik-adik gunting sesuai dengan ukuran. Kemudian, di dalam kertas tadi, adik-adik beri ukuran 7x2, 5x2, 3x1,5, dan 1x2. Tarik garis antara titik-titik ukuran yang tadi adik-adik buat. Kemudian nanti adik-adik akan gunting sesuai dengan video yang adik-adik tonton ya.
Nah, adik-adik, ini garis-garis yang sudah Kak Vera bikin sesuai dengan ukuran tadi. Pertama-tama kita gunting dulu yang ukuran 7 kali 2. Setelah itu sampai ujung titiknya ya. Setelah itu kita lipat. Kemudian adik-adik tekan ke bagian dalam. Di bagian tengahnya ya adik-adik, tekan ke bagian dalam. Nah, seperti itu. Kemudian lipat lagi. Setelah itu, adik-adik gunting ukuran yang selanjutnya yang 5 kali 2 tadi. Kerjakan hal yang sama sampai ukuran yang terakhir. Ini bagian terakhir ya adik-adik, sudah Kak Vera lipat. Setelah itu adik-adik balik, hasilnya akan seperti ini. Seperti pop-up kue ya adik-adik. Langkah selanjutnya, adik-adik ambil kertas karton yang putih yang adik-adik sudah guntingnya ukuran 16 kali 10. Kemudian adik-adik ambil juga kertas origami yang tadi sudah adik-adik gunting dan lipat seperti kipas, yang merah, putih, merah ya. Bagian ujung-ujungnya adik-adik beri lem dan tempel di sisi masing-masing ujung dari kertas karton yang putih tadi. Lihat contohnya ya adik-adik, seperti ini. Adik-adik, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu, adik-adik ambil bagian yang satu lagi yang sudah adik-adik buat seperti pop-up. Di bagian dalam, adik-adik beri lem. Setelah selesai, adik-adik tempelkan di karton yang tadi di bagian ujung ada kertas origami putih merahnya. Lihat contoh ya adik-adik. Nah, setelah tertempel seperti ini, adik-adik tolong buat bendera di bagian paling atas kue. Caranya, ambil lidi yang sudah disiapkan, potong sedikit saja, kemudian tempel di kertas. Lalu adik-adik gunting sedikit bagian dari kertas origami merah dan kertas HVS putih. Kemudian adik-adik buat seperti bendera dan tempelkan. Langkah selanjutnya, adik-adik ambil kertas origami yang warna-warni. Kemudian lipat bagi 4 dan masing-masing gunting 1/4 bagian. Lalu adik-adik lakukan persis seperti tadi adik-adik melipat untuk membuat bagian ujung-ujung dari kertas karton yang ukuran 16 kali 10 tadi, lipatan-lipatan seperti kipas. Lihat contoh yang Kak Vera buat ya adik-adik.
Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik ya. Adik-adik masing-masing dari ujung-ujung kertas-kertas yang berbeda adik-adik lem untuk menyatukan. Setelah itu di bagian ujung setelah disatukan adik-adik kasih lem, beri lem supaya agak menempel. Kemudian bentuk seperti bulatan, jadi bagian ujung yang satu sama bagian ujung yang lain bertemu. Nanti adik-adik akan melihat membentuk seperti menyerupai seperti bunga. Nah, seperti ini adik-adik ya. Setelah itu lem ujungnya. Setelah itu adik-adik tempel dan di bagian atas yang dekat bendera adik-adik tulis di sebelah kiri Indonesia, di sebelah kanan Merdeka. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, karena kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75, di bagian tengah kue, adik-adik bisa tulis angka 75 tahun. Nah, setelah selesai, adik-adik bisa deh menghias bagian depan. Sisa kertas origami yang tadi kita bagi 4, adik-adik bisa gunting bergelombang seperti ini, tempelkan juga bunganya di bagian depan. Selesai sudah kertas pop-up kita adik-adik. Nah adik-adik, ini dia penampakan dari samping kertas pop-up yang kita sudah buat tadi. Ini dari depannya. Oke, selamat membuat ya adik-adik dan jangan lupa difoto. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Waktunya kita untuk mendoakan persembahan kita. Kita mau berdoa yuk. Ibu jari,
dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking kesayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah boleh kembali diingatkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, sekarang Tuhan, saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan kami Tuhan berkati untuk boleh dipakai bagi pelayanan di dalam gereja kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk napas kehidupan, juga kesehatan yang kami masih rasakan. Terima kasih Tuhan juga menolong orang tua, keluarga, dan teman-teman kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah bangsa kami agar bangsa ini boleh pulih kembali dari pandemik saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Walaupun kami beribadah secara online, kami tetap percaya Tuhan selalu memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu. Berkati juga setiap orang yang bertugas untuk kelangsungan ibadah online kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Kami selalu bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.